Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat berjumpa kembali bersama saya di kelas Pakat. Kelas Pakat itu kelas pelajaran agama Katolik. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, mohon berkat Tuhan supaya pelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Saya minta Nak Mondo boleh pimpin doa ya sayang ya. Silakan. Oke, Pak. Boleh, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kesehatan hari ini. Sekarang ya Bapa, kami mau belajar. Sertai kami, beri kami Roh Kudus-Mu supaya bisa belajar dengan baik, mendengarkan apa yang diajarkan Pak Guru kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nak Mondo. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk kah? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Baik, terima kasih kalau begitu. Oke, kita akan gerak-gerak dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita gerak-gerak dulu. Nah, saya sudah menyiapkan lagu untuk kita nyanyi bersama-sama. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Oke, baik. Sudah semangat ya? Sudah siap untuk belajar? Siap, Sudah, Pak. Pak. Semangat Kalau sekali sudah nih, Pak. Ya, baik. Kita harus semangat di dalam belajar. Ya, hari ini kita akan bicara tentang kisah Ishak. Nah, minggu lalu masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Ishak. Siapa minggu lalu? Abraham, Pak. Betul sekali. Luar biasa. Kurniati masih ingat saja pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu kita bicara tentang Abraham. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Ishak. Nah, anak-anak, kalau boleh Bapak tahu, ada yang tahu siapa itu Ishak? Ada yang tahu Ishak itu siapa? Tahu, Pak. Isa itu anak Abraham, Pak. Luar biasa, Ondo luar biasa. Betul sekali. Ishak itu adalah anaknya Abraham yang minggu lalu kita bahas, ya, yang minggu lalu kita dalami. Siapa nama ibunya? Sarah. Betul sekali. Nama ibunya adalah Sarah. Nah, anak-anak, nanti kita akan mendalami kisah tentang Ishak lewat pelajaran sepanjang hari ini. Nanti kita akan lihat, ini tema kita, kisah tentang Ishak. Nah, tentu kalian akan bertanya, Pak, ngapain sih kita belajar tentang Ishak? Apa sih lebihnya Ishak itu? Ya kan? Nah, saya akan memberitahukan kenapa kita harus belajar Ishak. Nah, ini tujuan yang mau kita capai. Pertama, kita belajar tentang Ishak supaya kalian mengenal dan memahami kisah Ishak yang mengalami pertolongan Tuhan di tempat pengungsian karena kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Pengen kan ditolong oleh Tuhan, ya kan? Iya, Pak. Kalau semua ingin ditolong oleh Tuhan, kita belajar pada Ishak. Kita harus tahu seperti apa itu Ishak sampai dia itu ditolong oleh Tuhan. Nah, tujuan yang kedua, kita bisa meneladani dan mengaplikasikan
nilai-nilai iman apa saja yang dimiliki oleh Ishak yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita melanjutkan itu, kita akan melihat terlebih dahulu sebuah video sebagai pengantar nanti melihat situasi kita. Nanti kita akan bandingkan situasi pada zaman Ishak. Seperti apa dulu di tempat kelahiran Ishak dan seperti apa situasi di tempat kita saat ini berada. Misalnya di Indonesia, ya. Saya akan menampilkan sebuah video. Nanti ditanggapi ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Nah, silakan. Videonya nggak nampak, Pak. Ada gambarnya. Kelihatan nggak videonya? Oke, sudah menyaksikan videonya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, dari video itu bagaimana tanggapan kalian terkait dengan saudara-saudari kita yang berada di Papua sana? Ada yang mau menceritakan? Gimana tanggapannya? Prihatin, Pak. Betul sekali, prihatin. Ada lagi? Kasihan, Kasihan, Pak. Pak. Nah, Kasihan. di sana coba kita lihat. Apa yang terjadi dengan orang yang ada di dalam video tersebut? Saya minta Kurniati boleh coba? Dari video tadi apa yang terjadi? Kurniati tidak kedengaran? Ondo, silakan. Mereka hidupnya menderita, mereka kurang makan, gitu dia, Pak. Oke, terima kasih Ondo. Nah, Abdi, bagaimana sikap mereka dalam menghadapi penderitaan atau bencana kelaparan yang saat itu mereka hadapi? Itu gimana mereka menanggapinya? Menanggapinya ya bahwa itu adalah bagian dari rencana Allah dan meminta bantuan kepada orang-orang di sekitarnya, Pak. Gitu, Pak. Nah, terima kasih Abdi, jawabannya luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ondo. Ya, makasih, Pak. Nah, anak-anakku, peristiwa yang tadi baru kalian amati lewat video yang Bapak tayangkan, peristiwa kelaparan itu juga ternyata dialami oleh Ishak. Loh kok bisa, Pak? Ya, Ishak juga mengalami kelaparan. Ishak juga mengalami situasi yang sama. Nah, untuk memastikan, mari kita melihat tayangan berikut. Ya, kita akan mengetahui betul nggak sih dulu zaman Ishak itu juga mengalami kelaparan seperti yang saat ini dialami. Lalu apa yang menyebabkan itu semua? Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, jadi bencana atau penderitaan itu bisa menimpa setiap orang. Tidak peduli kamu kaya atau miskin, ya. Tidak perlu peduli kamu orang ganteng atau tidak, perempuan atau laki-laki. Semua orang pasti akan, kalau sudah mengalami sebuah bencana atau penderitaan, pasti akan menimpa siapa saja. Yang kedua, tidak ada yang menginginkan bencana. Siapa yang ingin? Adakah? Nah, tidak ada yang menginginkan peristiwa bencana itu terjadi dalam hidup. Ya. Namun bila hal itu terjadi, yang kita lakukan adalah kita harus tetap tabah. Bila bencana datang, tetaplah berdoa karena Tuhan akan menolong kita lewat para penolong dan orang-orang yang baik hati. Nah, kita akan menyaksikan nanti bagaimana
situasi yang kita alami juga dulu dialami oleh Ishak. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati." Ia memasang kemah. Oke. Baik anak-anak, itulah kisah tentang Ishak, bagaimana situasi di tempat tinggalnya. Anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke dalam kelompok untuk mendiskusikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang Bapak sudah siapkan. Nanti silahkan didiskusikan ya. Saya akan memberikan waktu kurang lebih 20 menit untuk kalian diskusikan ya. Ini sudah, silahkan masuk ke dalam kelompok. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah masuk dalam kelompok ya. Ini saya sudah siapkan soal, saya akan bagikan kepada kalian untuk kalian kerjakan, carikan dari mana saja sumbernya. Boleh kamu nanti tanya, kalau mau ke ruang guru juga boleh untuk berdiskusi, menanyakan terkait peristiwa itu, hal-hal yang memang dibutuhkan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak siapkan. Nah, ini pertanyaannya ya. Yang pertama, dari teks kitab suci atau video yang kalian amati, apa yang terjadi di kampung halaman Ishak? Lalu pertanyaan yang kedua, siapa yang menyuruh Ishak mengungsi ke Gerar? Pertanyaan selanjutnya, taatkah Ishak kepada orang yang memerintahkannya? Ya, nah, silakan didiskusikan. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, baik. Boleh hasil temuan kalian sudah sekarang saya minta untuk dipresentasikan di depan teman-teman yang lain. Saya minta dari kelompoknya Abdi untuk menjadi perwakilan kelas, perwakilan kelompok untuk presentasi. Silakan saya, kamu presentasi di depan ya. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Yang pertama ya Pak. Ya. Amati apa yang terjadi di kampung halaman Ishak. Terjadi bencana kelaparan ya Pak ya di kampung halamannya Ishak itu. Betul sekali. Terjadi Oke, bencana kelaparan. Nah ini mereka merasa bingung dan merasa kelaparan, harus kemana mereka mencari makanan. Begitu ya Pak ya? Ya, oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Abdi. Baik, pertanyaan yang kedua nanti dijawab oleh kelompok berikutnya ya. Kelompoknya Kurniati, silakan. Baik, Pak. Dari video tadi, sama seperti itu Abdi di sana kelaparan, mereka susah makan, nggak bisa bermain, gitu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Kurniati. Oke, terima kasih. Sayang, silakan boleh duduk kembali. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Silakan, sudah. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ya.
Apa yang kalian sampaikan, yang disampaikan oleh Abdi, tadi juga yang disampaikan oleh kelompok Purni, itu semuanya benar, ya. Dua-duanya benar. Yang terjadi di sana itu ada peristiwa kelaparan. Kemudian yang disampaikan oleh kelompoknya Purni juga sama, ya. Nanti hasil dari diskusi kalian itu menjadi catatan yang nanti buat kalian belajar di rumah, ya. Nah, Ya, ini Pak. saya akan memberikan ininya apa namanya pemahamannya. Saya akan memberikan peneguhan terkait dengan materi hari ini. Yang pertama, tadi di pertanyaan awal, siapa itu Ishak? Ishak itu betul anaknya Abraham dan juga Sarah. Nah, Ishak ini sama seperti ayahnya. Ishak ini sangat akrab dengan Tuhan. Dia taat terhadap Tuhan. Dalam keadaan senang atau susah pun, ia tetap setia menuruti perintah Tuhan. Nah, bencana atau penderitaan itu juga bisa menimpa siapa saja. Nah, harapan Bapak, kalau nanti kalian mengalami peristiwa atau bencana yang sama, tetaplah tabah dan teruslah berdoa. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita lewat para relawan, lewat orang-orang yang baik hati. Tuhan memberkati saat kita berusaha mengatasi masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, anakku, tetaplah setia seperti Ishak. Tetaplah taat seperti Ishak, taat kepada Allah. Itulah yang diteladankan oleh Ishak. Itulah alasan kenapa kita harus belajar pada Ishak. Karena Ishak ini taat, karena Ishak itu setia, makanya Tuhan menolong dia. Harapan saya, kalian juga punya sikap yang sama seperti Ishak di masa yang akan datang. Sikap setia dan sikap taat kepada Allah. Dan yang terakhir, hadapilah setiap masalah dengan tabah, teruslah berusaha, dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Baik anak-anakku, itulah materi kita terkait dengan kisah Ishak. Kita akan mencoba untuk merefleksikan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Pertama, apakah kalian senang mengikuti pelajaran kisah tentang Ishak, anak-anak? Senang, Pak. Senang, Pak. Senang ya? Nah. Oke, baik. Yang kedua, tadi pada saat belajar itu, saat cari informasi atau saat nonton video, ada nggak kesulitannya? Ada? Ada, Pak. Susah nyari situasinya kayak itu, Pak. Oh, susah nyari situasi. Terima kasih, Suherman. Iya. Luar biasa ya. Nah, yang terakhir begini. Bila keluargaku atau bila keluargamu menghadapi masalah, ya, apakah kamu berdoa kepada Tuhan? Tentu, Pak. Ah, luar biasa. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Apapun situasinya, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Mau dalam keadaan susah, dalam keadaan yang menyakitkan, dalam keadaan bencana apapun, jangan lupa untuk tetap berdoa, tetap setia, tetap taat kepada Allah lewat doa kita. Nah, anak-anakku, di akhir pelajaran ini Bapak nanti akan memberikan tes, ya. Tes. Nanti soalnya saya kirim lewat Google ya. Nanti saya akan kirim Google Drive, nanti akan saya kirimkan untuk kalian kerjakan ya. Supaya nanti saya mau mengukur nih, apakah tujuan kita sudah tercapai atau belum. Kalian sudah paham atau belum? Jangan-jangan belum paham. Nah, untuk memastikan paham atau tidak, tujuan kita belajar kita sudah tercapai apa ya atau tidak, nanti akan ada tes
yang akan ada beberapa soal yang Bapak akan kirimkan, nanti kalian akan kerjakan. Siap ya? Siap? Sudah siap? Oke, baik ya. Kita akan lanjut. Kita akan tutup pertemuan kita pada hari ini ya. Kita akan berdoa. Tapi sebelum berdoa, Bapak ingin memberikan tugas untuk kalian. Nah, tugasnya apa? Silakan dicatat. Yang pertama adalah tuliskan 2 perbuatan baik, ya. Tuliskan 2 perbuatan baik yang nanti akan kamu lakukan selama 1 minggu ke depan, ya. Minggu depan harus dibawa laporannya, ya. Minggu Ya, depan Pak. dibawa laporannya. Nah, itu yang terakhir. Itu tugasnya ya. Oke, kalau sudah selesai, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Boleh minta tolong Iim untuk pimpin doa? Bisa? Sayang, boleh? Bisa, Pak. Oke, silakan sayang. Silakan kamu pimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Im. Baik, anak-anak, cukup sekian ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian tetap sehat selalu. Amin. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon tanggapannya. Bu Kurni. Terima kasih Bapak untuk materinya. Secara keseluruhan itu sangat bagus, menarik, dan tujuannya jelas tersampaikan. Pesannya terus berjuang untuk anak didik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kurniati.